Empat anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dibunuh oleh sang ayah. Selain itu, tersangka juga merekam aksi kekerasan terhadap istri dan buah hatinya. Polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak yang ditemukan tewas di Jagakarsa, sebagai tersangka pembunuhan. Menurut polisi, Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya di hari Minggu 3 Desember 2023. Setelah menghabisi nyawa para korban, pelaku mencoba bunuh diri. Polisi menyebut, pelaku juga merekam seluruh aksi kekerasan kepada anak dan istrinya melalui ponsel. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Sebelum terjadinya pembunuhan, Panca sempat dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku juga meninggalkan pesan emosional di lantai rumahnya. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengkritik standar penanganan polisi atas laporan KDRT. Padahal, kepekaan polisi atas psikologi pelaku bisa mencegah terbunuhnya 4 anak tak berdosa. Secara hukum acara tidak ada yang salah. Demikian juga terkait dengan konteks manajemen penyidikan juga tidak salah. Di sini saya kira kita butuh kepekaan dari kepolisian bahwa kalau tidak salah bahwa dari pelaporan itu sudah tergambarkan bahwa sang suami ini sedang dalam situasi marah, ngamuk, memegang senjata. Artinya sudah dapat dikategorikan sebagai orang berbahaya, dangerous man gitu ya. Nah, untuk itu kan maka perlu ada semacam langkah-langkah yang bersifat lebih jauh daripada sekedar menunggu ya. Ketika yang bersangkutan katanya nggak datang karena menunggu anak, kenapa nggak disambangi sih? Apa susahnya begitu ya? Kan ini Jakarta ya, yang mestinya anggota-anggotanya responsif semua terkait dengan dinamika psikologi daripada anggota masyarakat begitu. Polisi kini menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.